Kita mulai dengan definisi dulu. Di paling bawah ada link warna biru tempat saya menemukan data tentang luka batin. Umumnya kalau melihat 3 definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa luka batin itu terjadi oleh karena suatu peristiwa, kondisi tertentu yang terjadi pada masa lalu. Kalau luka fisik itu gampang dilihat dan diketahui, kalau luka batin sangat sulit untuk dideteksi, yang hanya terlihat dari beberapa hal yang terjadi pasca luka batin. Ambil contoh misalnya ketika kemudian terbentuk kesedihan yang mendalam, perasaan yang tidak menentu, amarah bahkan emosi yang tak terkendali, dan jengkel. Saya tidak memiliki disiplin ilmu di bidang psikologi Bapak Ibu, tapi kalau ada di sini yang bisa bantu itu juga sangat baik, maka dapat diduga cukup kuat bahwa kemungkinan besar ada trauma kejiwaan atau batinnya yang terluka hingga kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, perasaan yang tidak menentu, amarah dan emosi itu muncul. Pada kondisi yang lebih lanjut juga terjadi pada orang-orang tertentu yang akhirnya nggak tahu lagi mau memiliki tujuan hidupnya, udah nggak jelas oleh karena trauma masa lalu yang begitu kuat. Bahkan mohon maaf, pada tingkat tertentu akan timbul keinginan untuk mengakhiri hidup karena terasa pahit. Kalau saudara pernah mendengar Naomi mengatakan jangan panggil saya Naomi tapi Mara, itu menunjuk dalam bahasa Ibrani tentang kepahitan yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa tokoh. Ada banyak tokoh yang bisa dihubungkan dengan luka batin oleh karena peristiwa lalu kemudian mempengaruhi kondisi emosional dan kejiwaan hingga sikap dan perilaku sehari-hari. Ada beberapa tokoh yang saya coba cari dan menemukan, lalu menjadi menarik untuk dikupas tentang mereka. Kita mulai dengan nama Sarai atau Sarah. Sebutan Sarai ini nama awalnya dia, istri dari Abram. Ini berarti Tuan Putriku, lalu kemudian kan jangan panggil dia lagi, panggil dia Sarai, tapi panggil dia Sarah. Sarah itu dalam bahasa Ibrani kurang lebih sama, Tuan Putri. Beberapa orang mengatakan yang berarti tertawa, keliru dalam teks Ibrani. Kalau periksa, ini kata dasar yang sama, Sarai dan Sarah. Menggunakan kata Sarai itu berarti putriku, ada kata kepunyaan. Kalau tanpa akhiran ini maka akan menjadi Tuan Putri saja. Itu pengertian dari kata Sarah. Apa yang terjadi di Sarah? Dia kan tidak punya anak. Belum punya anak pada waktu itu. Lalu dia menyerahkan Hagar kepada Abram. Dan yang terjadi adalah rupanya Hagar kemudian menjadi begitu angkuh dan sombong dan tidak menghormati lagi nyonyanya karena nyonyanya mandul. Maka timbullah amarah yang luar biasa. Kalau kita baca di Kejadian 16 ayat 5, bahkan lebih lanjut, wow, dia ditindas. Hagar ditindas, Sarai dengan sengaja menindas Hagar. Ini produk dari luka batin. Merasa terhina, lalu kemudian mendendam luar biasa. Tokoh yang berikut, kalau Bapak Ibu mencari lebih jauh, saya menemukan 2 tokoh yang terdekat dengan Sarah atau Sarai, yaitu Hagar dan Ismail. Nanti Bapak Ibu bisa membaca Kejadian 21 itu, wow, itu kisah sedih ketika terjadi cekcok kecil anak-anak antara Ismail dan Ishak, lalu kemudian ketidaknyamanan sang nyonya ini, yaitu Sarai, kemudian meminta supaya ada tindakan khusus yang dilakukan oleh Abram. Ini yang terjadi. Diusir dari tempat tinggal dan dibekali dengan roti serta sekirbat air. Sekirbat itu terbuat dari kantong kulit, Bapak Ibu. Dengan modal itu mereka berada di padang gurun. Saya sangat meyakini Hagar maupun Ismail mengalami luka batin yang luar biasa. Pedih yang tidak tertanggung. Bahkan kalau membaca di Kejadian 16 ayat 12 itu ke depannya anak ini menjadi suka liar dan suka menentang. Apakah mungkin karena trauma luka batin? Kita tidak tahu. Yang pasti ada kekerasan yang dialami oleh Ismail dan Hagar pada waktu itu. Bisa jadi kekerasan verbal,
maupun tindakan pengusiran ini juga pasti menyisakan luka batin. Tokoh Alkitab yang lain kita bisa menemukan Esau. Kasus Esau menjadi menarik ketika kita melihat amarah yang cukup dalam. Dia sampai berkata, hari perkabungan karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ini juga soal perspektif Bapak Ibu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau kita mundur jauh ke belakang, waktu mamanya mengandung mereka berdua anak kembar, Tuhan sudah berfirman ada dua bangsa dalam kandunganmu. Yang bungsu memerintah atau lebih besar dari yang sulung. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa akan terjadi pengalihan hak kesulungan. Lalu sadar atau tidak, Esau menggenapinya ketika kemudian dia menghinakan hak kesulungan itu dengan berkata, untuk apa hak kesulungan jika aku mati kelaparan? Kalau mau teliti lebih jauh, barangkali saudara akan berkata, Esau lah yang salah. Tapi kita tidak cari siapa yang salah, tapi kita melihat dari perspektif Esau betapa dia merasa ditipu. Orang juga terperangkap pada kata Yakub. Yakub itu kemudian dibilang penipu, sesungguhnya bukan penipu. Yakub dalam bahasa Ibrani itu berarti pemegang tumit. Dia bukan penipu, pemegang tumit. Mengapa? Karena waktu lahir dia pegang tumit kakaknya. Waktu kalau baca mundur dari kejadian 27 itu. Lalu peribahasa orang di sana mengatakan begini, kau pegang tumitku. Itu punya makna engkau mengkhianati aku, engkau menipu aku. Sehingga kemudian mindset kita dibangun, Yakub itu berarti penipu. Sesungguhnya tidak. Dia tidak pernah menipu. Kalaupun dibilang menipu, lebih tepat barangkali mamanya yang terlibat pada proses itu. Tapi kita tidak bicara soal itu. Kita bicara soal perspektif Esau yang merasa dirampas hak kesulungan dengan cara yang tidak benar menurut dia. Dan kemudian dia terluka amat sangat. Efek besarnya adalah dendam yang tak terkendali. Ini tokoh Esau. Tokoh yang lain misalnya, saudara bisa menemukan, jarang diangkat, tapi ini juga menarik sebenarnya untuk menjadi bahan perenungan kita ketika membuka Kejadian, pasal 34 ayat 7, ketika Dina diperkosa oleh Sikem. Dan sayang sekali karena Alkitab ditulis pada sistem budaya patriarkal, keberpihakan kepada kaum perempuan tidak terlihat nyata karena sistem patriarki. Sayang sekali Alkitab tidak menyoroti kondisi psikis Dina. Hanya menunjuk pada kondisi kakak-kakaknya yang begitu marah. Tapi kalau menurut saya pribadi yang paling terluka bukan cuma saja kehormatan bapaknya, yaitu Yakub, atau saudara-saudaranya laki-laki. Tapi korban pertama yang sangat terluka sebenarnya adalah Dina. Namun Alkitab tidak memfokus pada itu. Dan kalau kita baca lebih jauh kemudian, wow, tidak ada satupun yang tersisa hidup di Sikem. Sikem dan keluarganya. Wah, itu dihancurkan luar biasa. Dengan tipu muslihat, kami tidak mungkin menyerahkan Dina, kata kakaknya, kecuali kalian bersunat. Pada saat mereka selesai menyunatkan diri, wah, digempur habis-habisan. Tidak ada yang tersisa. Marah dan kehilangan harga diri, itu efek yang besar, membuat kebrutalan besar terjadi. Dan emosi tidak bisa dikendalikan lagi. Ini bentuk-bentuk dari luka batin yang terjadi pasca Dina diperkosa oleh Sikem. Lebih lanjut, saudara bisa juga menemukan Benyamin. Kalau Bapak Ibu mengenal kata Benyamin ini, sebenarnya anak Rahel paling bungsu ini tidak diberi nama Benyamin oleh Rahel. Ditarikan nafas terakhir Rahel, dia mengatakan beri nama anak ini Ben-Oni. Ben-Oni dalam bahasa Ibrani itu berarti Ben itu anak atau putra, Oni itu kesusahanku. Akhiran itu menunjuk pada kesusahan, sehingga Ben-Oni itu disebut putra kesusahanku atau anak kesusahanku. Walaupun kenyataannya Yakub kemudian lebih cenderung memilih nama baru, yaitu Benyamin, yang berarti
anak kekuatan. Di tengah duka, kehilangan Rahel yang paling dia cintai dibanding Lea, Benyamin cukup menghibur. Walaupun kenyataannya kita harusnya juga terkejut bahwa Yusuf jauh lebih disayang Yakub daripada Benyamin. Kita tidak tahu apakah tradisi Israel memang lebih sayang anak sulung. Yusuf ini kan anak sulung dari Rahel ya. Atau kemudian bukan, atau kemudian yang bungsu, kita nggak tahu. Tapi kelihatannya memang ada kondisi yang tidak nyaman juga dialami oleh Benyamin. Kehilangan seorang ibu, rasa ditinggalkan, figur ibu dia tidak dapat. Lalu kenyataannya papanya lebih memperhatikan kakaknya yaitu Yusuf. Dan kalau merujuk Kejadian 49 ayat 27, disebutkan tentang kondisi dia sesungguhnya itu seperti apa. Agresif seperti serigala. Apakah ini dampak dari luka batin? Kita memang perlu meninjau ulang. Tapi ketika menyebut kehidupannya begitu liar dan agresif seperti serigala, tapi bantu orangnya juga luar biasa. Mungkinkah ada beberapa aspek penyebab masa lalu tentang bagaimana ia tumbuh tanpa seorang ibu, lalu melihat juga ketidakadilan kasih sayang yang dimunculkan oleh ayahnya. Mungkin ya, juga mungkin tidak, tapi saya melihat ini barangkali juga bagian dari luka batin. Lebih lanjut, saudara juga menemukan hal yang menarik tentang saudara-saudara Yusuf. Seperti Benyamin, saya kira efek besar pun terjadi, bahwa sebagai seorang ayah, Yakub melakukan, mohon maaf tidak bermaksud menjustifikasi Yakub, tapi kalau kita hanya bermodalkan teks Alkitab, kita membaca dengan terawang cara membaca secara baru di dunia modern seperti ini tanpa mengetahui budaya Yahudi, saya kira kita menyimpulkan ada cara yang keliru yang dibuat oleh Yakub karena Alkitab sendiri yang menunjuk tentang sesuatu yang besar yaitu lebih disayangi. Apakah ini cuma perasaan saudara-saudaranya? Tapi kalau dilihat tentang pakaian yang dia pakai, lalu setiap kali mengadu dia didengar, kemungkinan besar ini menjadi hal yang tidak nyaman bagi saudara-saudaranya. Hingga kemudian merancangkan sesuatu yang tidak benar untuk Yusuf. Rasa cemburu akibat luka batin ini sangat menghancurkan. Bapak Ibu juga akan menemukan tokoh yang lain, misalnya Yakub ayah Yusuf. Dia mengalami kehilangan yang luar biasa, menggores pilu batinnya, hingga mengalami duka yang amat dalam, bahwa aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini menunjukkan sesuatu yang besar ya, bahwa sampai dia mati pun dia tidak akan berhenti berduka. Bisa jadi ini juga terkategori sebagai luka batin yang membuat seseorang larut dalam duka berkepanjangan dan tidak ingin dihibur. Baik Dina maupun saudara-saudaranya berusaha menghibur, tapi Yakub menolak. Kemungkinan besar juga peristiwa kehilangan Yusuf membuat trauma yang sangat besar bagi seorang ayah yaitu Yakub, hingga kemudian dia mengalami duka yang berkepanjangan ini sebagai bentuk dari dampak luka batinnya. Kemudian ada tokoh yang jarang diangkat. Kalau Bapak Ibu membuka Hakim-Hakim, kita akan menemukan satu orang hakim bernama Gideon. Catatan penting, hakim tidak sama seperti sekarang Bapak Ibu ya. Hakim bukan saja menegakkan keadilan di Israel, tapi juga fungsinya seakan seperti raja di zaman sebelum ada raja. Hakim adalah pemimpin bangsa, tapi juga melaksanakan berbagai hal termasuk mengadili bangsa. Fungsi pemimpin dalam satu komunitas itu disebut juga sebagai hakim. Gideon punya anak, kalau tidak saya keliru ada 70 sekian anak. Nanti saudara bisa baca di Hakim-Hakim itu. Karena begitu banyak perempuan di sekitarnya. Salah satunya gundiknya. Yang ajaibnya tidak ikut bersama, tinggal dengan Gideon. Tapi si gundik ini dengan anak laki-lakinya ini justru disendirikan di Sikem. Saya terkejut ketika membaca Hakim-Hakim 9 ayat 5. Apakah juga ini produk luka batin? Ketika kemudian Abimelek dengan sengaja membunuh dan menghancurkan semua saudara-saudaranya. Lalu kemudian mengambil alih kepemimpinan. Bisa saja trauma diabaikan, tidak dianggap,
tidak diperhitungkan, mungkin membentuk karakter Abimelek hingga besar, menuntut keadilan dengan cara yang keliru, membantai semua keluarganya. Tokoh ini jarang diangkat, tapi menurut saya Abimelek adalah juga produk luka batin. Kemudian kita menemukan hal yang lain, Bapak Ibu. Kalau semua tokoh ini kita cari akan begitu banyak, tidak akan cukup waktunya. Lalu bagaimana kita bisa memulihkan luka batin? Saya menganjurkan beberapa hal berdasarkan teks Alkitab. Kalau saudara membaca ya, peristiwa Yakub dan Esau, secara khusus Kejadian 33 ayat 1-20, itu luar biasa loh Bapak Ibu, bagaimana Yakub mengambil hati Esau dengan banyak cara. Dan bahkan dari jauh dia sudah berlutut menyembah. Lalu dia minta supaya istri dan anak-anaknya berlutut di kaki Esau dan minta diberkati. Lalu, wow, Esau melihat itu tergerak dia oleh belas kasihan. Lalu nggak bicara lagi soal kenapa lu ambil saya punya hak kesulungan. Nggak ada. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 33 itu, saudara menemukan sesuatu yang luar biasa dari proses itu. Esau tanpa sadar langsung melepaskan pengampunan dan berdamai. Sampai bilang, aku akan kirim anggotaku supaya kawal perjalananmu. Nggak usah tuanku. Dia menyapa kakaknya dengan sebutan tuanku. Sebagai bentuk cara Yakub menyesali semua proses itu dan merendah luar biasa. Makanya saya menemukan dua poin khusus dari proses perdamaian antara Esau dan Yakub, yaitu tiap orang harus menerima dirinya bersalah, lalu memulai membuat perdamaian, mengambil langkah lebih dahulu. Dan di sisi yang lain, seorang yang kalaupun merasa benar, mestinya dengan rela melepaskan pengampunan. Dua hal ini menjadi sangat penting dalam rangka memulihkan luka batin. Setelah itu kita mendapatkan kisah yang luar biasa. Perjalanan menjadi begitu damai, walaupun mereka beda tujuan. Akhirnya berpisah Bapak Ibu, dua kakak beradik ini. Atau hal yang tak terduga juga, yang penting Bapak Ibu membaca secara perlahan Kejadian 45, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Andai kata saya Yusuf, mohon maaf, saya akan mengatakan inilah momen penting saya membalas kejahatan saudara-saudaraku. Tetapi menariknya justru sebaliknya, di ayat 4-8, Yusuf melihat perspektif kepahitan itu secara berbeda. Dia bilang, bukan kalian yang buat saya ke Mesir. Bukan kalian yang bikin saya alami itu. Tapi Tuhanlah yang bawa saya ke Mesir. Wow, kalau kita lihat itu sesuatu yang luar biasa. Maka saya mau masuk ke tahap berikut dari pemulihan luka batin. Orang hanya mungkin berdamai dan melepaskan pengampunan kalau dia melihat semua proses yang terjadi itu secara berbeda. Yaitu segala hal itu kalau memang terjadi, itu ada seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, berarti ada sesuatu yang dahsyat ke depan yang harusnya akan didapati. Berapa banyak orang cenderung mengeluh pada luka batinnya, lalu menyesali semua perjalanan. Kita belajar pada kondisi Yusuf yang masuk pada level yang lebih tinggi. Dia menganggap semua kepahitan yang dia alami itu bukan penyebab dari saudara-saudaranya. Itu justru dia melihat sebagai rencana Tuhan supaya kalian tidak kelaparan. Dan akhirnya saya bisa mengambil alih tanggung jawab Papa yang harusnya memelihara kalian. Jadi sayalah yang Tuhan percayakan memelihara kalian. Bagi saya, wow, ini orang yang sudah selesai dengan dirinya. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan pertaruhannya adalah pada rencana Tuhan yang dia imani. Yang mampu dengan leluasa, bahkan kalau Bapak Ibu baca, dia meneteskan air mata tuh luar biasa, menangisnya, wow, menangisnya sangat luar biasa. Ekspresi dari kelegaan yang dia dapat. Melepaskan pengampunan pada saudara-saudaranya. Kemudian, ada cara yang lain juga Bapak Ibu. Selain pada upaya melepaskan pengampunan dan berdamai dari sisi kita sebagai manusia, saya menemukan adalah baik juga dan kita butuh pribadi yang lebih besar untuk beroleh kelegaan. Di Rut pasal 1 ayat 20-21 dengan emosi kan dia berkata, jangan panggil aku Naomi tapi panggil aku Mara. Bapak Ibu bisa bayangkan Bethlehem
Bet itu rumah, lehem itu sebenarnya setara dengan roti atau gandum, karena roti itu juga bahan bakarnya gandum. Rumah roti atau rumah gandum itu kelaparan luar biasa di masa hakim-hakim waktu itu, kalau kisah Naomi, sehingga dugaan cukup kuat oleh para penafsir ada sesuatu yang besar. Kalau baca di Hakim-Hakim pasal 6 kita bisa hubungkan ada dosa besar yang dibuat oleh Israel, sehingga kelaparan di Bethlehem itu bukan peristiwa alami, tapi kelaparan itu penghukuman dari Allah. Lalu Elimelek mengambil langkah yang besar dan keliru, menuju ke Moab, mencari peruntungan di bangsa penyembah Baal. Habis Elimelek, anak-anaknya, tertinggal Naomi. Dan silakan bayangkan model kepahitan apa yang dialami oleh Naomi. Wah, itu enggak mudah. Tapi ketika dia pulang menuju ke Bethlehem, menurut saya, itu berarti dia kembali pada kasih penyertaan Tuhan. Dan ini terbukti dari proses perjumpaan Boas dengan Naomi dan Ruth, hingga nasib mereka berubah. Menurut saya, luka batin hanya mungkin dipulihkan ketika orang melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau contoh yang kedua yang kita baca tadi, kepiluan Yeremia dalam ratapannya. Ini penulis kitab ratapan adalah Yeremia. Dia adalah saksi kunci tentang penyerbuan Babel. Dia seharusnya dijebloskan dan ditangkap, tapi kemudian ada, saya lupa siapa nama kawannya, yang kemudian karena dia berhasil tidak ditangkap, dan kemudian dia pergi mengungsi sendiri. Dialah yang menyaksikan kepulan asap warna merah kehitaman, darah di mana-mana, pembantaian besar, tembok Yerusalem runtuh. Dia yang menyaksikan kepiluan luar biasa. Makanya kalau saudara baca di teks tadi itu, ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan kesengsaraan akan ipuh. Ipuh itu getah beracun yang biasa dipakai untuk dipanah, itu ujung panah itu untuk berburu atau membunuh manusia, pakai racun itu. Sampai double dibilang ipuh dan racun itu, padahal ipuh itu racun juga. Betapa pahit kondisi dia saat itu. Betapa luar biasa dia mengalami luka besar. Dengan matanya loh dia saksikan. Sampai dia membuat kalimat di ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam batinku. Itu tekanan batin dan luka batin yang luar biasa. Tapi saya tertarik perubahan besar dari ayat 20 ke 21, 22 itu luar biasa. Sampai 24. Tetapi dia bilang begitu, tetapi aku nggak mau ingat itu, dia bilang begitu. Yang dia buat adalah hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi. Aku akan alihkan pandanganku dari kepahitan itu dan menatap kasih karunia Tuhan. Kalau di masa lalu kasih sayang Tuhan luar biasa, maka saya percaya pun selalu baru tiap pagi, termasuk di kepulan asap dan ceceran darah yang luar biasa. Dan aku menyaksikan mereka dicambuk berjalan hingga ke Babel. Aku mau bilang, kasih Tuhan tak berkesudahan. Dan dia mengalami pemulihan. Maka saya mau katakan ini sangat penting. Luka batin hanya mungkin dipulihkan ketika orang datang kepada Tuhan. Prinsip ini sangat penting. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Mengadu dan membiarkan Tuhan menjadi tempat utama. Menuangkan semua luka yang tak dapat ditanggung itu. Yeremia mengambil langkah strategis itu, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang bicara soal pengampunan. Saya pertama mau angkat soal Roma 12 ayat 19. Orang mengalami luka batin kalau belajar pada tokoh-tokoh yang di slide awal itu. Dendam. Pokoknya harus mati dia. Pokoknya enggak, saya tidak akan tenang saya sampai saya jumpai anakku di dunia orang mati sekalipun. Kalau saya tidak hancurkan dia, tidak mungkin. Itu sudah baca di tokoh-tokoh terakhir awal yang tadi saya sampaikan. Orang lupa Roma 12 ayat 19. Soal pembalasan itu hak Tuhan. Maka kalau sampai pada titik ini mestinya
Aku meredahkan dendam dan emosiku, agar luka itu tidak terus menganga. Kalau batinku terluka dengan target aku harus membalas dendam, proyeksiku harus berubah. Dendam itu bukan punyaku. Pembalasan itu bukan hakku. Tapi pembalasanku itu punya Tuhan. Maka dengan proses itu mestinya perlahan emosi itu reda. Saya bukan seorang psikolog ya Bapak Ibu, saya cuma mau mencoba mengantar teks ini untuk menghayalkan gimana seharusnya. Ketika dia berhenti pada dendamnya, karena ternyata pembalasan bukan dia punya hak, tapi Tuhan. Mestinya mulai ringan target luka batin itu. Oke, karena ternyata bukan dendamku dan pembalasanku yang harus kekejar. Itu sudah urusan Tuhan. Walaupun belum pulih benar, paling tidak luka itu akan mulai tertutup. Karena tahapan besar dari luka dendam karena kebatinan adalah membalas. Sementara porsi membalas telah diambil alih oleh Tuhan. Jadi paling tidak dia mengalami rasa ringan yang cukup baik untuk melegakannya. Di sisi lain kalau lanjut di Roma 12 ayat 10 kita menemukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya kan. Pembalasan yang paling indah secara Kristiani adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 20 itu menjanjikan sesuatu yang mengerikan menurut saya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya tidak bermaksud mengutip 12 ayat 20 surat Roma ini untuk mengajak saudara mau pasang bara api kepada musuh yang melukai batinmu, buatlah kebaikan. Enggak. Itu urusan Tuhan. Yang saya mau katakan adalah ketika kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, itu menjadi kekuatan besar untuk bangkit lagi dari luka masa lalu. Mengapa? Karena Tuhan tahu ketulusan saudara melepaskan pengampunan. Orang-orang yang melukai saudara, Roma 12 ayat 20, itu menjadi urusan Tuhan. Nah, bukankah kemudian itu menjadi sedikit ringan? Oleh karena target saya harus membalas, dan buat dia menikmati seperti sakit yang aku nikmati, itu udah bukan porsi saudara. Karena dengan itu kita sedang menumpukan bara api, mestinya itu melegakan. Walaupun tadi saya katakan, jangan pernah punya motif, aku buat kebaikan supaya dia punya bara api, walaupun kesempatan memang ada. Tapi ketulusan membalas kejahatan dengan kebaikan, bagian Tuhan ada di ayat 20. Lagi-lagi saya tidak mengatakan bahwa saudara melakukannya karena motivasi ini. Berikut, aku melepaskan pengampunan juga menjadi prinsip yang sangat penting. Bukan supaya saudaraku merasa lega karena aku mengampuni. Bukan. Tapi hal yang terpenting dari Matius pasal 6 ayat 14 itu mau menunjuk tentang aku melepaskan pengampunan. Karena aku tahu tanpa itu aku tidak dapat pengampunan dari Bapakku. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini mau mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar dendam. Dalam rangka pemulihan luka batin kita mengampuni. Karena dalam target melepaskan pengampunan, itu bukan cuma melegakan orang lain yang berbuat salah. Tapi sesungguhnya membuat saudara dan saya mengalami ketenangan karena percaya. Aku yakin, aku pun diampuni Bapakku. Karena pengampunan kuberikan kepada saudaraku. Simple, tapi memang butuh perjuangan. Kalau pelepasan pengampunan saudara buat supaya orang lain dilegakan, mungkin akan 50-50. Nggak mungkinlah dia sakiti saya, nggak mungkinlah saya akan bikin dia lega. Tapi kalau kemudian orang biasanya lebih pada egosentris, dia akan mulai pada titik, supaya saya dapat diampuni Bapakku. Maka motivasi saya bukan soal dia mendapatkan kelegaan orang lain di sana yang melukaiku. Tapi egonya akan lebih kuat berbicara, supaya juga aku dapat pengampunan dari Bapakku. Maka motivasi pengampunan aku beri dalam ketulusan pada orang lain. Bukan cuma untuk melegakannya, tapi supaya Tuhan berkenan juga mengampuni aku. Ini sesuatu yang besar Bapak Ibu. Langkah besar
Yang tidak mudah, bagi saya ini tidak mudah. Ini proses healing, ini proses yang panjang dan luar biasa. Tidak mudah. Bapak Ibu, memulihkan luka batin melalui proses melepaskan pengampunan akan lebih jauh saya bahas di tempat ini. Proses pengampunan untuk pulihkan luka. Saya mau mengutip Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tambahkan dengan tafsiran sederhana saya secara pribadi. Untuk dapat mengasihi sesama manusia, ternyata parameternya adalah mengasihi diri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka langkah pertama bukan kasihi sesama menurut saya, Bapak Ibu. Langkah pertama adalah mengasihi diri. Karena ukuran itulah yang akan dipakai untuk mengasihi sesama. Untuk dapat mengasihi sesama manusia, yaitu melepaskan pengampunan, titik berangkatnya adalah kemampuan saudara mengasihi diri sendiri. Karena itu saya kira penting banget saudara yang mengalami luka batin untuk melihat cermin yang besar. Tolong lihat cermin ini. Di sebelah kiri dia baik-baik saja. Di pantulan cerminnya dia sedang terluka. Pandanglah diri yang menderita itu di cermin. Dan jangan buat dirinya itu dalam tanda kutip lebih lama lagi menderita. Dirinya itu adalah diri saya dan saudara. Belajarlah mulai mengasihi diri. Karena dengan itu saudara bisa mengasihi sesama, yaitu melepaskan pengampunan. Maka menurut saya, cermin bisa kita pakai untuk menatap diri sendiri yang sedang berderai air mata, yang dengan sangat murung menatap cermin. Itu proyeksi luka batin saudara. Rangkulah dia di cermin itu, yaitu diri saudara. Dan kasihi dia amat sangat. Jangan buat lukanya terus menganga. Maka proses melepaskan pengampunan bagi saya adalah proses mengasihi diri. Proses melepaskan pengampunan, yaitu mengasihi sesama. Dimulai dari proses mengasihi diri. Maafkan diri saudara. Maafkan aku yang terlalu lama membuatmu terluka diriku. Bagi saya itu proses pengampunan. Dimulai dari diri sendiri. Atau Bapak Ibu, jangan sangkali, tapi selami. Berapa banyak orang menyangkali trauma masa lalunya dan mengatakan saya baik-baik saja kok dan berusaha menutupinya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, orang tidak mungkin menyembuhkan luka kalau dia tidak mengakui bahwa dia punya luka. Memang sih berat. Ketika melakukan ini akan terluka lagi dan akan rasa berat lagi. Tapi dengan memunculkan duka karena luka, orang tidak menyangkali dukanya dan orang tidak menyangkali lukanya. Ini sangat penting. Karena luka hanya mungkin dipulihkan jika luka itu ditemukan. Dan untuk menemukan, dia nggak boleh sangkali. Biarkan diselami sepahit ini. Biarkan nangis. Biarkan terpuruk. Biarkan meratap. Dan rasakan luka itu. Pada titik ini, orang telah menemukan lukanya. Saya nggak tahu istilah psikologinya apa itu. Tapi bagi saya, proses penyembuhan luka batin juga dengan tidak mengabaikan luka itu. Tapi menerima luka itu dengan sengaja. Agar mudah dibalut. Sampai pada tahap ini maka, tidak apa terisak. Tidak apa menangis. Mazmur 56 ayat 9 itu ekspresi tentang pengakuan. Bahwa air mata itu bukan hal yang memalukan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Seakan pemazmur mau bilang aku tidak malu untuk mengungkapkan beratnya luka ini lewat air mata. Berapa banyak orang yang tidak dapat disembuhkan luka batinnya
ketika muara emosi itu dia tutup. Padahal salah satu bentuk muara emosi adalah menangis, terharu, terisak, berkabung. Sebagaimana kalau saudara pernah baca Hizkia yang tidak malu berkabung ketika divonis mati oleh Tuhan. Air mata menurut saya adalah cara sederhana penyembuh luka. Tiap emosi dan kesedihan itu tersalur melalui kata yang tak terucapkan, yaitu air mata. Air mata bukan tanda rapuh, tapi obat yang mujarab yang saya yakin dengan sengaja Tuhan ciptakan untuk meredakan rasa sakit, walaupun tidak menyembuhkan secara total. Air mata adalah cara luapan emosi luka yang beberapa orang berusaha bertahan pada titik tegar, seakan dia baik-baik saja, padahal rapuh. Malu untuk menangis, malu untuk mengekspresikan luka. Oke, ini tahapan berikut. Luka dapat mengobati luka. Yang terluka, yang memulihkan. Ada buku yang sangat terkenal, siapa yang tulis itu bagus banget. Dalam kisah pada 1 Samuel 22 ayat 1-6, waduh Bapak Ibu, itu sesuatu yang luar biasa. Daud dikejar luar biasa. Dan dia merasa untuk apa jadi raja kalau alami ini kan. Lari kemana-mana tak menentu. Lebih baik saya menjadi seorang gembala dombaan dari ayahku daripada harus menerima urapan Samuel menjadi raja. Dia terlunta pada masa itu. Bahkan kalau saudara membaca di salah satu Mazmur, ratapan di dalam gua, itu kan dia bilang, kirimkanlah malaikatmu, malak sorgawimu untuk hancurkan musuhku. Lalu kalau saudara baca Samuel 21-6, apa yang Tuhan kirim? Tuhan gak kirim prajurit gagah berani. Tuhan mengirim begitu banyak orang yang sedang terluka juga. Para orang yang punya hutang banyak. Pada orang yang sedang dikejar-kejar musuh juga. Para orang miskin dan susah. Dan apa yang terjadi? Di 1 Samuel pasal 22 ayat 1-6. Daud yang terluka akhirnya merawat mereka yang terluka. Dan sayang Alkitab tidak menyebutkan, tapi saya yakin dia mengalami pemulihan. Kenapa? Karena setelah itu dia melakukan perjalanan luar biasa jauh. Dari persembunyian dia keluar dan melakukan perjalanan luar biasa jauh. Daud mengalami pemulihan dari orang yang terluka. Caranya, dia yang terluka merawat mereka yang terluka. Sesuatu yang besar terjadi. Dalam luka yang harus ditanggung sambil berlari itu, Daud justru sibuk membalut luka orang lain. Ternyata orang yang terluka dapat memulihkan mereka yang terluka. Ketika engkau yang terluka berbagi masa lalumu. Ketika engkau yang pernah terluka berbagi tentang dukamu. Tentang bagaimana ditinggalkan, bagaimana dikhianati. Engkau mengisahkan lukamu secara sadar atau tidak Bapak Ibu. Orang-orang yang barangkali mengalami kasus yang sama. Sadar atau tidak Bapak Ibu sedang menyalurkan balutan di hati mereka untuk mengalami pemulihan justru ketika engkau berbagi luka itu bagi mereka. Yang terluka, yang memulihkan, itu saya sebut sebagai terapi gua adulam. Orang yang mengalami kesulitan, dikirim Tuhan orang yang lebih sulit. Sehingga lukanya ia tidak sadari lagi. Dengan sendirinya sembuh. Karena dia sibuk menyembuhkan luka orang lain. Saya punya satu video. Mungkin saudara sudah pernah mendengar. Kalau tidak ada audio, tolong disampaikan. Saya lupa apakah saya sudah klik atau tidak tadi. Share screen ini, tapi mungkin sebaiknya saya klik dulu supaya tidak terjadi kehilangan sound. Sebentar Bapak Ibu ya. Oh sudah, rupanya sudah diklik. Saya mau berbagi suatu video tentang yang berbagi luka. Yang saya yakin menguatkan orang.
Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give, just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Nyonya Lee, Bapak Ibu, berbagi sesuatu yang di awal mungkin lucu, tapi sebenarnya dia sedang membuat terapi gua adulam. Di balik luka batin rasa kehilangannya, dia sedang menyalurkan sesuatu yang besar bagi orang lain yang mendengar. Tentang bagaimana menghargai orang-orang di sekitarnya. Tentang apa arti memiliki dan kehilangan. Tentang bagaimana menerima tiap kekurangan, pasangan, atau siapapun yang disayang dan dicintai. Miss Nyonya Lee ini mengalami terapi gua adulam menurut saya. Ketika dia yang terluka, dia sedang memulihkan beberapa orang di sekitar yang duduk pada saat menghadiri pemakaman atau pengelepasan jenazah. Yang berikut dalam rangka proses pengampunan untuk pulihkan luka, saya mau mengajak Bapak Ibu sampai pada kisah Hagar yang tadi sempat disinggung dan Ismail. Seruan hening pada Tuhan, ini saya kasih poin ini. Di Kejadian 21 ayat 17. Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Mau putus nafas kok Ismail. Ismail yang terluka, yang diusir papanya. Hagar yang terluka, yang diusir oleh tuan dan nyonyanya. Ismail yang mengalami luka batin karena tersingkirkan.
di titik-titik dia mau mungkin menghadapi bayang-bayang maut. Dia berseru ternyata kepada Tuhan menurut 21 ayat 17 Kejadian dengan suara yang tak terdengar. Justru tangisan Hagar masih suara Ismail yang memekakkan sorga. Sehingga Tuhan harus turun melalui malaikat dan mengatakan sesuatu kepada Hagar. Di situ ada sumur dan menyelamatkan anak itu bersama ibunya. Saya mau katakan begini. Cara terbaik untuk memulihkan luka adalah datang ke Tuhan. Yang acap kali tidak harus berkata mengapa. Ratapan itu, kitab ratapan bahasa aslinya itu bukan ratapan. Saya lupa apa namanya. Yang artinya sebenarnya mengapa. Kitab mengapa itu sebenarnya. Nanti di Septuaginta atau perjanjian lama yang diubah ke bahasa Yunani disebut Septuaginta, itu yang diganti dengan kata ratapan kitab ini. Tapi kata mengapa juga itu muncul di ratapan. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Menghadapi luka batin pada tahap melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Tapi langkah tepat adalah datang berseru kepada Tuhan, tidak harus dengan suara nyaring seakan orang yang terluka. Karena ternyata Tuhan mampu mendengar jeritan dalam keheningan. Tangisan yang tanpa suara. Mampu memekakkan sorga. Untuk menampung itu di kirbat. Karena Tuhan peduli bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Bagi mereka yang terluka, kehadiran Sang Penyembuh Agung itu nampak. Maka adalah aneh kalau orang-orang yang terluka batin tidak mengambil langkah konkret, yaitu mendekati Tuhan dan berseru kepadanya. Kita masuk pada tahap lepaskan pengampunan. Bapak Ibu, banyak orang tidak memahami bahwa ketika Yesus mengalami siksaan yang luar biasa itu, mestinya kalau dia manusia biasa dan bukan Allah, Yesus seharusnya akan meminta supaya penghukuman terjadi pada orang banyak. Tapi permintaan ajaib terjadi bukan untuk menghukum orang sekeliling. Namun di Lukas pasal 23-34 dia menyerukan pelepasan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau ajak kita masuk pada titik berangkat itu. Bahwa melepaskan pengampunan adalah upaya saya dan Bapak Ibu Saudara untuk meringankan beban di luka batin. Saya yakin ada beberapa yang mengatakan seperti ini. Sulit bagi saya untuk mengampuni. Maaf, saya bukan Yesus yang di kayu salib itu. Hanya Dia yang sanggup mengampuni, saya tidak. Saya mau katakan begini kepada siapapun Bapak Ibu yang barangkali konstelasi berpikirnya ada pada titik ini dalam kondisi terluka. Saya mau mengatakan ketika engkau mengampuni, engkau sedang tidak menjadi seperti Yesus. Mohon maaf. Karena siapakah kita yang menganggap setara seperti Yesus? Saya mengampuni tidak membuat saya menjadi seperti Yesus. Tidak. Ini bukan upaya untuk mensejajarkan perbandingan. Saya mengampuni karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan itu adalah perintah bagi orang percaya untuk mengampuni. Enggaklah, saya enggak mungkin mengampuni. Hanya Yesus yang bisa mengampuni, kalau saya tidak. Dan kita seakan-akan membandingkan pengampunan itu berarti seakan kita harus menjadi Yesus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, Yesus mengampuni seluruh dunia dan semua manusia, bahkan segala zaman. Termasuk penginjilan kepada orang-orang mati. Selama 3 hari 3 malam. Kepada orang-orang yang tidak berteriak salibkan Dia pun di masa lalu Dia pergi terjun untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan. Oh, engkau dan aku tidak mungkin seperti Yesus. Kita cuma diminta melepaskan pengampunan pada satu orang atau beberapa orang di satu masa lalu, bukan di sepanjang peristiwa hidup. Enggak, kita bukan Yesus. Saya setuju.
tapi melepaskan pengampunan, tidak membuat saudara dan saya seakan seperti Yesus. Oh, berat menjadi seperti Yesus. Yang ditanggung adalah semua bentuk kemunafikan dan pengkhianatan dunia. Kalau yang kita tanggung adalah luka yang diakibatkan oleh satu atau beberapa orang. Jadi jauhkan dari pemikiran Bapak Ibu untuk berkata, hanya Yesus. Saya enggak, oh enggak. Tuhan akan memberi saudara kemampuan untuk melepaskan pengampunan ketika engkau mendekatinya untuk mendapatkan sentosa dan damai sejahtera. Saudara akan mampu melakukannya. Dan bagi saya memang ini proses. Mengatakannya gampang. Ini proses yang tidak mudah pada tahapan ini. Ini sudah mau bagian akhir ya, Bapak Ibu. Saya mau buat satu refleksi. Ini bukan dari firman Tuhan, tapi saya menganalogikan luka batin itu dengan luka pada pohon yang kemudian meninggalkan getah. Setelah video ini maka materi ini selesai. Seorang muda menemui sang bijak dan bertanya, "Mengapa setelah memaafkan orang lain, aku masih merasakan luka dalam hatiku? Bukankah dengan memaafkan hatiku pulih?" Sang bijak menjawab, "Ambillah sebuah paku, jangan lupa membawa palu yang memiliki dua fungsi di ujung kepala. Memukul kepala paku dan fungsi mencabut paku." Sang muda menurutinya. Paku dan palu kini ada dalam genggaman tangannya. "Tancapkan dengan kuat ke dalam papan kayu dinding rumah itu," perintah sang bijak. Sang muda melakukannya dengan patuh. Kemudian sang bijak mengajaknya duduk, dan berdua mereka memperhatikan paku yang tertancap dalam dinding kayu rumah itu. Sang bijak memberi nasihat, "Anakku, tiap pukulan di paku itu adalah hal yang menyakitkan, yang dibuat orang lain padamu. Engkau bisa memilih untuk membiarkannya melukai lebih dalam bongkahan hatimu, atau menggunakan fungsi pengait di palu itu untuk mencabutnya. Tindakan mencabut paku adalah cara untuk membuat bongkahan hatimu tak terluka lebih dalam. Hal itu setara dengan memaafkan atau melepaskan pengampunan." Sang muda mengangguk mengerti, kemudian bertanya, "Tapi, mengapa sakitnya masih terasa?" Tersenyumlah sang bijak. Ia berdiri dan mencabut paku itu dan berkata, "Lihatlah, walau paku telah dicabut, ia tetap meninggalkan jejak luka pada papan kayu mati ini. Lubangnya tetap menganga. Itulah yang sedang engkau rasakan kini. Tapi, andai paku ini ditancapkan pada pohon hidup dan kemudian dicabut, pastilah pohon itu segera meneteskan getah. Pada waktunya, luka pohon itu akan kembali pulih. Engkau bukan sebuah pohon mati, bukan? Tapi, walaupun luka pohon itu pulih, bukankah tetap ada tanda atau jejak yang ditinggalkan walau tak dalam?" Demikian sang muda berargumentasi. "Benar," jawab sang bijak. "Tapi luka itu tak lagi mengganggu. Kulit baru akan muncul dari dahan itu, mengikuti lekuk lubang yang ditinggalkan. Lekuknya masih ada, tapi bukan sebuah luka. Acap kali terlihat bagai lekukan alamiah." Sang bijak melanjutkan, "Lepaskan pengampunan dan berikan maaf. Sisanya
biar Tuhan menganugerahkanmu getah berlimpah untuk memulihkan tiap luka di hatimu. Sang bijak menutup nasihatnya dan berkata, jangan lupa, sekalipun luka itu pulih, tetap akan meninggalkan tanda, supaya mengingatkanmu bahwa engkau pernah terluka, namun berjuang dan menang, sehingga berhati-hati agar tidak terluka lagi.